Modal adalah dana yang bisa kita gunakan untuk berbisnis. Modal juga bisa diartikan sebagai bekal bagi seseorang untuk memulai suatu usaha atau membuka suatu perusahaan. Yang pertama yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kaum publikan kurang lebih 3 tahun sebelum Masehi, di mana kaum publikan ini merupakan seseorang yang berbisnis di bidang kontraktor dan mereka itu berfungsi untuk sebagai penyedia jasa bagi para kaum militer bangsa Romawi, di mana modalnya sendiri mereka dapatkan dari pemerintah ataupun dari hasil pajak yang mereka kumpulkan. Yang kedua yaitu dokumen saham pertama di dunia, di mana tepatnya pada tanggal 16 Juni tahun 1288, Raja Saudi mengeluarkan sebuah dokumen yang diberi nama dengan Deeds of Exchange, di mana dokumen ini merupakan kepemilikan dari seorang uskup bernama Apiter, yang dimana isinya yaitu merupakan dokumen saham yaitu 1/8 bagian hasil tambang yaitu milik Apiter, sehingga ketika Apiter ingin meminjam modal tetapi dia tidak memiliki uang, maka dia bisa menjaminkan dokumen sahamnya tersebut. Ketiga yaitu pasar modal pertama di dunia dilakukan oleh perusahaan VOC, yang dimana VOC ini merupakan sebuah perusahaan pertama modal di dunia, dan VOC ini mendapatkan modalnya yaitu dari pajak dan perdagangan yang dilakukan di beberapa negara. Salah satunya yaitu ada di Indonesia, dan seperti yang kita tahu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, sehingga pada tahun 1912 bangsa Belanda mendirikan sebuah perusahaan pasar modal yang diberi nama dengan Bursa Efek Batavia yang ada di Jakarta. Pertama, menyediakan bahan baku. Sebelum perusahaan melakukan proses produksi, tentu perusahaan menyediakan bahan baku. Pengadaan bahan baku memerlukan modal. Kedua, melakukan proses produksi. Untuk melakukan proses produksi, perusahaan memerlukan biaya untuk air, bahan bakar, gas, dan lain sebagainya. Ketiga, mengurus izin usaha. Memiliki izin usaha sangat berguna bagi suatu perusahaan. Terkadang, perusahaan ingin bekerja dengan pihak-pihak di luar perusahaan dan dalam jangkauan yang lebih luas. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan modal karena memerlukan jasa seorang notaris. Keempat, mengurus hak paten. Sebagian karya perusahaan mungkin unik dan rawan untuk ditiru atau diakui sebagai hak milik dari perusahaan lain. Maka, perusahaan perlu mengurus hak paten agar produk tersebut terdaftar atas nama perusahaan. Mengurus hak paten tentu memerlukan modal. Kelima, membayar gaji karyawan. Karena banyaknya aktivitas dalam suatu perusahaan, maka perusahaan memerlukan bantuan orang lain. Perusahaan perlu menyiapkan modal untuk memenuhi hak karyawan dengan gaji yang sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Selain itu, tunjangan, asuransi, uang lembur perlu menjadi catatan bagi suatu perusahaan. Keenam, simpanan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki simpanan tabungan dan dana cadangan. Simpanan ini digunakan sebagai modal pada saat keadaan mendesak. Ketujuh, untuk meningkatkan kepercayaan orang lain. Keberadaan modal dapat meningkatkan kepercayaan calon mitra kerjasama perusahaan. Sebagian calon mitra kerjasama perusahaan mempertimbangkan keadaan finansial suatu perusahaan yang akan bekerja sama dengannya. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan itu tidak main-main. Yang kedelapan, keperluan lainnya. Perusahaan menggunakan modal untuk keperluan lainnya seperti membuka cabang baru, inventaris perusahaan, transportasi, pulsa, dan keperluan lainnya. Yang pertama, modal berdasarkan sumbernya. Yang kesatu ada modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal yang berasal dari kekayaan pemilik saham, atau modal yang berdasarkan dari laba perusahaan. Contoh dari modal internal ini adalah saham, terus ada gedung, terus ada transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, modal berdasarkan pemiliknya. Yang pertama itu ada modal perseorangan. Modal perseorangan ini adalah modal yang dimiliki oleh individu. Kelebihannya adalah memberikan profit yang maksimum kepada pemilik usaha. Contoh dari modal perseorangan ini adalah deposito, saham, dan lain sebagainya.
Terus yang kedua itu adalah modal sosial. Modal sosial ini adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat. Modal sosial ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis. Contoh dari modal sosial ini adalah jalan raya, pasar, pelabuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, modal berdasarkan wujudnya. Yang pertama, ada modal konkret atau modal aktif. Modal konkret adalah modal yang dapat disaksikan oleh kasat mata. Modal ini dapat dilihat langsung wujudnya. Contoh dari modal konkret ini adalah bahan baku, uang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada modal abstrak atau modal pasif. Modal abstrak ini adalah modal yang wujudnya tidak dapat terlihat oleh kasat mata. Contoh dari modal abstrak ini yaitu ilmu pengetahuan, skill, terus izin usaha, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada modal berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada modal tetap. Modal tetap adalah modal yang bisa dipergunakan dalam beberapa kali proses produksi. Modal ini biasanya habis dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari modal tetap yaitu misalnya ada gedung, terus alat-alat produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu modal lancar. Modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Contoh dari modal lancar ini ada bahan baku, terus bahan bakar, dan lain sebagainya. Pertama, perencanaan keuangan, yaitu membuat perencanaan keuangan yang jelas dan detail. Yang kedua, kontrol pengeluaran, yaitu memantau dan mengendalikan pengeluaran bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendanaan, yaitu mencari berbagai sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja keuangan bisnis. Modal bisnis adalah faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Dengan pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis modal, pentingnya modal dalam suatu usaha, serta pengelolaan modal yang efektif. Nah, itu tadi dia video dari kami. Semoga video kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ikan patin, ikan tenggiri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.